Neja, gue itu mau berbisnis tanaman karena gue melihat prospek kedepannya itu luar biasa. Lu harus ngerti. Gue ini kan lagi bisnis nih, bentar lagi bisnis gue melebar, wah jadi miliarder gue. Lu harus bisnis lu, Jak, biar masa depannya cerah. Ya bagus. Nah, nanti kalau gue bisnis gue udah besar, itu kan ya apa ya, kita sebagai ini loh, pemimpin keluarga, istilah kata tulang punggung keluarga, kita harus memikirkan masa depan, bukan cuma kita tapi keluarga kita juga. Kan sebelum lu bisnis gue udah duluan, udah 2 kali bisnis. Ya, tapi nggak lu terusin, lu berhenti, ya lu menyerah. Ya bukan menyerah, memang bukan jalur gua. Oh, bukan jalur gua. Jalur gua tuh begini udah. Ya, lu nggak boleh menyerah kayak gitu-gitu loh. Lu mentalnya nggak teruji yo, nggak mental baja lu. Wis. Nih ya, Jak, tapi ngomong-ngomong nih, Jak, ya. Setelah kita memikirkan bisnis itu ya, lu juga harus memikirkan lu nikah lagi. Lu harus nikah lagi lu, Jak. Nah, lu kenapa lu nggak nyari istri lu? Males ah, ngapain sih bahas-bahas begituan sih, Pur? Bahas yang lain aja. Lu bahasnya, itu penting loh. Ya belum mau, nggak mau, jangan usah bahas-bahas begituan. Lu harus mau. Jak, Pur, tahu nggak? Nih, saya mau cerita. Tadi di rumah si Anto ada perkembangan. Udah, jangan. Lu harus nikah lagi gitu. Jenta dulu, Ya, udah jangan ngomongin itu, sama aja lo. Ini lu Jangan ngomongin Anto. udah tua, maksud gue. Gak usah bawa-bawa tua. Kalian berdua mah jahat sama saya. Kenapa? Saya mau cerita tentang perkembangannya Anto. Jadi tadi si Anto... Nggak usah ngomongin Anto, yang lain aja. Lu nikah kek gitu loh. Ini Biar satu ada yang lagi loh. merhatiin lu gitu loh. Maksud gue. Nggak mau, Pur. Ntar dulu. Nanti dulu, tahu nggak kata nanti dulu. Sebentar lagi. Jak, Pur, Apa sih? saya teh mau cerita tentang perkembangannya Anto. Ntar dulu. Nanti dulu, tahu nggak kata nanti dulu. Sebentar Nih, lagi. gue Jak, nasihatin. Pur. Apa sih? Assalamualaikum, Mbak Yuli. Waalaikumsalam. Tuh ada Bude Yuni. Ada Bude Yuni, lucu ya. Mbak Yuni, maaf banget, saya lagi nggak mau bikin vlog, lagi repot. Iya, main di dalam. Ya udah, main di dalam ya. Maaf ya. Yo, saya tahu Mbak Yuli, saya nggak mau bikin vlog. Terus mau ngapain? Mau ngobrol, Ngobrolin apaan? ngobrolin vlog. Bercanda Mbak Yuli, enggak kok. Saya mau ngobrolin yang lain. Saya boleh masuk? Aduh, Mbak Yuni, maaf banget. Kan kita baru pindahan nih, jadi masih berantakan banget. Belum disapu, belum dipel. Nggak enak saya. Emang Mbak Yuni mau ngobrolin apaan sih? Ngobrol di sini aja lah, enak adem. Yowes kalau gitu. Mas Tisna sama Mas Ojak itu sahabatan toh? Iya, Deket banget. iya deket banget. Sampai kadang-kadang mereka nggak bisa dipisahin. Apa sayangnya? Jangan keluar. Di dalam aja ya nak ya. Main di dalam. Sabar, lu harus disabarin kayak gitu, kondisi kayak gitu kan harus banyak-banyak bersabar. Ya makanya jangan nanya begituan. Yo, Nanya-nanya ya kan gue nanya itu istilah kata itu sebagai pengingat ya. Pengingat bahwasanya kita hidup itu hanyalah untuk sementara. Iya, gua tahu. Nah, menikah itu merupakan satu kewajiban bagi yang mampu. Lah gue lihat lu mampu. Ibarat ini pepatah dari waktu gue inget itu, kalau ini pepatah dari bahasa Inggris itu mengatakan slow must go on. Kayak gitu, itu kita harus bisa menjalankan gitu. Tahan dulu. Apaan pepatahnya? Slow must go on. Pepatah dari mana selalu Mas Go? Itu bahasa Inggris. Ya gua tahu, masa bahasa mana. Jak, Pur, saya mau cerita tentang perkembangannya Anto. Itu kemarin Keko kenapa bisa nolak John? Itu keluarganya nggak setuju sama si Jono, Kekonya. Itu posisi itu berarti Tadi dulu slow mas go on apaan? itu pepatah bahasa Inggris. Pepatah dari mana? Jak, Pur, saya mau cerita tentang perkembangannya Anto. Lu nasihatin Jono, slow mas go on ya John. Makanya aku bingung nih cara ngadepin sepupunya Keko yang nggak setuju sama aku gimana. Ya udah dideketin aja Mas John. Sembarangan dia udah punya suami.
Bukan, Mas Jun nggak ngerti nih. Tahu nih Mas Jun. Jadi maksudnya gini tuh, Mas Jono deketin sepupunya Mbak Raya. Mas Jono tuh deketin sepupunya Mbak Keiko. Ancem kalau misalkan nggak setuju, nggak ngerestuin, Mas Jono sama Mbak Keiko tuh mau kawin lari gitu. Astagfirullahaladzim, Romna. Gue pikir ngerti nih orang, bukan kayak gitu konsepnya maksud gue. Maksudnya tuh gini Mas Jon deketin aja sepupunya. Mas Jon baik-baikin supaya Mas Jon nanti dapat restu. Gitu nah. Iya bener tuh Mas. Iya bener. Gitu ya. Duh, aku nggak punya nomornya lagi. Cari aja medsosnya Mas. Ya udah, aku tanya Keiko. Jangan. Lebih bagus mending Mbak Keikonya nggak usah tahu dulu. Tunggu aja. Wah, tahu nih, menyesatkan. Tahu nih Raya. Lu bukan gue. Iya kan ya maaf. Sebenarnya si Jono itu nggak ditolak sama Keiko, tapi ada sepupunya Keiko yang nggak suka banget sama si Jono. Oh, gitu. Iya. Ini gue mau jujur. Tapi lu jangan bilang-bilang ke orang-orang, ntar malah ini menjadikan kegeeran di antara orang yang gue omongin. Lu jangan bilang-bilang lu, Tis. Hei. Ya, jadi gini. Bukan jadi gini. Gue mau ngomong, lu jangan bilang-bilang orang, gue mau jujur. Sebenarnya gue itu kasihan sama Jono. Ya makanya udah tahu gitu, jangan lu ledekin. Loh, kalau mau jujur lagi nih, sebenarnya gue nggak ada niat ngeledekin Jono loh, Cak. Tapi tiap gue ketemu Jono itu, apa ya, mukanya seolah minta-minta diledekin gitu loh. Kayak, ayo ledekin gue, gitu loh. Loh, bukan, emang kenyataan begitu kok. Kasihan Pur, jangan. Gua kemarin kepikiran dia khawatir sama dia tuh, dia takut bunuh diri, lu malah ngeledek-ledek. Nah, itu loh. Apa Itu keputusannya tuh nggak masuk logika, nggak masuk di akal loh. Gini loh, gue nasihatin lu pada ya. Hanya orang-orang yang nggak waras, yang nggak memiliki akal sehat, yang ketika ditolak kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Itu. Alah. Bilang orang nggak waras, sendirinya juga nggak waras. Bang apa? Pur, sadar Pur. Kamu juga udah mau bunuh diri 3 kali. Gara-gara ditolak sama Neng Ani. Ojek, Bang. Neng, jadi gini Neng. Saya teh punya anak namanya Anto ya. Mau ngapain sih? Ayo Mbak. Tuh jelasin soal yang bunuh diri. Diem. Dia lagian lu ngeledekin orang. Ayo Mbak. Pur. Hah? Apaan? Jangan cerita-cerita. Yang mana? Dia bukan 3 kali. Berapa kali? Kasih tahu Pur, mau bunuh diri berapa kali? Jak, diam. 4 totis. Hah? Yang sama yang manjat pohon itu, yang pas Sarah itu. Oh, jadi kamu teh 4 kali mau bunuh diri, bukannya 3 kali? Hah? Saya mah nggak tahu Bang Ojak gosip apaan ya? Ah masa tuh Mas Tisna nggak pernah cerita apa gitu? Enggak. Welah dalah. Lah katanya Mas Tisna itu sahabatan deket banget sama Mas Ojak. Lah katanya sampai ndak bisa dipisahin sama Mas Ojak. Lah iki Mas Tisna kok ndak tahu apa-apa toh soal Mas Ojak? Piye toh? Ya suami saya kan nggak doyan ngegosip kayak Mbak Yuni. Welah dalah Mbak Yuli. Kalau gitu saya permisi aja lah, saya pamit. Percuma saya kesini ndak dapat info apa-apa. Siapa juga yang nyuruh kesini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak Yuli. Mbak Mira,
Tahu nggak, masa kan tadi Mbak Yuni kesini. Mau bikin vlog? Bukan, tapi mau cari tahu gosip soal Bang Ojak. Hah? Soal Bang Ojak? Iya, Mbak Mira tahu nggak? Enggak. Saya nggak tahu gosip apa-apa soal Bang Ojak. Tapi ngomong-ngomong, hebat juga ya. Masa orang rawa itik bisa tahu gosip di rawa bebek? Ya itu dia hebatnya Mbak Yuni. Hebat dalam mencari aib orang. Ya udah deh Mbak Mira, kalau Mbak Mira nggak tahu. Iya, Mbak. Kenapa? Enggak. Gak apa-apa. Oh ya udah. Kenapa kok nggak main HP lagi? Enggak kok. Is, kamu tahu nggak gosip soal Bang Ojak? Gosipnya Om Ojak. Emang Om Ojak kenapa, Mi? Umi nanya malah balik nanya. Orang Faiz nggak tahu. Ya bilang dong kalau nggak tahu, jangan malah balik nanya. Ya udah ya, Faiz nggak tahu, Mi. Iya, tadi kan udah. Sop buahnya 3 guys. Iya, bentar ya, Bob. Ya, bentar lah, jangan pakai lama. Mau marah nih, cancel nih. Ya udah cancel aja nggak apa-apa. Ntar juga masuk lagi orderan dari gober lain. Iya juga sih. Nggak kepikiran gue ya. Ketularan Om Tisna sih lo.